Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan pakan ya, lagi-lagi pakan, karena ada requestan kemarin. Jadi requestannya sekalian bahas ampas kelapa. Nah, di sini akan saya berikan informasinya, kekurangan dan kelebihannya, sekalian nanti nutrisinya itu mengandung terutama untuk proteinnya berapa persen ya. Jadi ini untuk bahan pakan tambahan untuk entok, terus sekalian lagi nanti sistem untuk pengolahannya gimana ya, kita akan berikan informasi, kita akan bahas. Jadi sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan ini untuk kandangnya udah mulai lengkap, kurang satu teman-teman. Jadi nanti kalau udah lengkap kita akan review dan juga sekalian menjawab pertanyaan dari teman kita juga. Jadi untuk kekurangan dan kelebihan pakan ampas kelapa, jadi kemarin udah saya bahas untuk ampas tahu, ini adalah ampas kelapa. Jadi ampas kelapa itu biasanya adalah limbah ya, limbah dimana untuk yang namanya ampas itu udah nggak ada sarinya. Nah, biasanya kita bisa mendapatkan untuk ampas kelapa ini di warung-warung makan, di tempat pengolahan makanan yang banyak memakai santan ya. Walaupun saat ini udah ada untuk santan yang kemasan ya teman-teman, tapi kalau untuk bahan makanan yang cukup banyak itu biasanya warung makan lebih memilih untuk menggunakan kelapa parut ya. Terus teman-teman bisa mencari di warung makan di mana di situ sumbernya emang banyak untuk limbah-limbah warung makan yang menjual makanan bersantan. Bisa juga untuk makanan seperti jenang, itu bahasa, mohon maaf, itu masakan Jawa, itu biasanya juga menggunakan kelapa parut ya. Jadi diambil sarinya aja. Nah, di sini akan saya perjelaskan untuk kekurangan dan kelebihan. Jadi kekurangannya tentu saja sama dengan ampas tahu, dia lebih cepat basi teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan ampas tahu itu lebih cepat ampas tahu ya, ampas kelapa itu karena teksturnya sendiri itu nggak lembek teman-teman. Kalau untuk ampas tahu kan lembek ya, berair, tapi kalau untuk ampas kelapa ini lebih ke berserat ya. Jadi kekurangannya itu. Jadi gimana caranya kalau teman-teman memiliki limbah ampas kelapa yang cukup banyak ya. Jadi kalau teman-teman memiliki limbah ampas kelapa yang cukup banyak, itu bisa menggunakan metode fermentasi. Jadi fermentasi sekali lagi sama seperti ampas tahu ya. Terus apa campurannya? Itu teman-teman bisa menggunakan, tentu saja untuk fermentasi itu yang wajib digunakan adalah probiotik E4 ya, E4 plus air gula nggak masalah. Terus penambahan dedak juga bisa digunakan ya. Tapi kalau untuk ampas kelapa menurut Catur Unggas tidak sebanyak ampas tahu ya, karena ampas kelapa sendiri memang untuk kebutuhannya itu tidak terlalu banyak, tidak seperti tahu ya teman-teman. Jadi kita akan lihat untuk kandungan apa saja yang terdapat di ampas kelapa ini. Jadi kita lihat dulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan gizi yang terdapat pada ampas kelapa dari kopra putih yaitu serat kasar 14,6%, kadar lemak 35,3%, kadar protein 9,0%, kadar karbohidrat 49%, serat pangan larut 4,91%,
serat pangan tidak larut 29,7%, vitamin A 0,5%. Nah, untuk pejantannya sendiri ini saya tempatkan di kandang nomor 1 ya teman-teman, biar ada proses perkawinan. Jadi untuk ampas kelapa ya, ampas kelapa itu kalau kita lihat untuk serat kasarnya 14,6%, kadar lemak 35,3%, protein 9,09% ya, karbohidrat 49%, plus serat ya, serat pangan dan juga serat tidak larut, dan juga ada vitaminnya juga. Jadi kalau kita garis bawahi untuk protein, dimana untuk keterangan tuh biasanya kalau kita lihat berprotein tinggi, untuk kadar protein 9,0 atau 9% itu menurut Catur Unggas untuk pakan entok masih kurang ya, karena untuk patokannya sendiri untuk protein itu kita lihat di pur dan juga konsentrat tuh 20-23% per 100% itu sudah itu baru memenuhi kebutuhan protein dari entok. Karena untuk entok atau bebek itu memang cukup tinggi untuk kebutuhan proteinnya, beda dengan ayam ya unggas lain ya. Jadi di sini juga ada untuk vitaminnya juga teman-teman, vitaminnya juga ada. Jadi kalau teman-teman menggunakan ampas kelapa apakah bagus ya, saya katakan ini cukup bagus. Untuk karbohidrat ini juga lebih mengenyangkan, karbohidratnya cukup tinggi dibandingkan proteinnya 49% ya. Jadi bisa digunakan untuk pakan tambahan ya, sebagai pakan alternatif, pakan limbah, dimana biasanya kalau untuk ampas kelapa ini tidak limbah yang dari warung makan tuh biasanya kita nggak beli ya, itu beda dengan ampas tahu. Mungkin juga karena untuk porsinya sendiri lebih sedikit ya. Jadi itu kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya memang itu tadi memiliki nutrisi yang cukup bagus juga, karbohidrat dan juga serat-serat yang ada di kandungan pakan ini, dan juga untuk proteinnya juga ada teman-teman, vitamin juga ada. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, telur fertil entok jumbo, anakan albino mata merah, anakan angsa, bisa langsung DM di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.